Halo, selamat datang di channel Bali Belajar. Silakan like and subscribe. Pada video kali ini saya akan memaparkan panduan cara menyusun rencana aksi, kemudian perjanjian kerja sesuai dengan memo yang dikirimkan oleh Dinas Pendidikan kepada masing-masing ASN, ya. Jadi di ASN di Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga itu diminta untuk menyusun perjanjian kinerja, rencana aksi, capaian rencana aksi, dan SOP kegiatan sesuai dengan Permen PAN RB nomor 53 tahun 2014. Jadi kita harus menyusun perjanjian kinerja, rencana aksi, dan capaian rencana aksi semester 2 tahun 2021 ya. Nah, seperti apa caranya? Ketika kita sebagai guru dalam menyusun perjanjian kinerja, rencana aksi, dan capaian rencana aksi tersebut, kita harus berpedoman pada yang disebut dengan ini. Peraturan Menteri Negara Penanaman Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2019, tanggal 10 November 2009. Di sini kita lihat apa saja unsur kegiatan dan kredit serta bentuk laporan yang harus kita jabarkan nanti di perjanjian kerja. Jadi ini sebagai landasan hukum kita bekerja. Dari ijazah, pelatihan, pembelajaran, bimbingan, kemudian melaksanakan pengembangan diri, selanjutnya kegiatan kolektif buruh, melaksanakan publikasi ilmiah, kemudian melaksanakan karya inovatif, selanjutnya ke unsur penunjang yaitu mendukung kegiatan tugas guru seperti menjadi pengawas ujian sekolah nasional, organisasi profesi, kegiatan pramuka, dan lain sebagainya. Ini adalah landasannya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama kita susun yang namanya perjanjian kinerja. Oke, perjanjian kinerja. Untuk bentuk doknya saya akan berikan dalam bentuk docs itu di bagian penjelasan dari video ini. Jadi kita harus menyelesaikan ini, ada pihak pertama, pihak kedua. Pihak pertama kita, pihak kedua adalah kepala sekolahnya, ini dilengkapi. Oke, selanjutnya adalah perjanjian kinerja tahun 2022, Januari sampai 31 2022. Ini berasal dari ini, panduan ini, ya. Didapatkan dari hasil ini. Jadi ini adalah landasan hukum ketika kita menyusun yang namanya perjanjian kinerja. Oke, seperti ini. Ya, fungsi sekolah, terasa pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif, kegiatan yang mendukung tugas guru. Selanjutnya akan dijabarkan lebih ke indikator lagi seperti ini. Laporan kualitas proses pembelajaran, kegiatan pelaksanakan proses pelajaran ke sub kegiatan. Ini didapat dari mana? Ya, didapat dari ini. Nih. Ini. Ya. Oke. Ini. Jadi ini yang dapat kita kegiatan dari sini, baru diterjemahkan ke sini. Ya, merencanakan. Oke, merencanakan karena ada di sini. Merencanakan. Oke. Jadi ini landasan hukumnya. Ini juga dibuat laporan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Menjadi kepala, wakil kepala sekolah, wali kelas. Ini ada di sini. Nah, ini. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala lab, wali kelas, menyusun kurikulum, pengawas penilaian, ekstrakurikuler yang linear ya. Yang linear contohnya seperti ini, kita guru bahasa Inggris, jadi mengajar ekstra mapel bahasa Inggris, yaitu KSW bahasa Inggris, ekonomi, KSW ekonomi, itu yang linear. Kalau tidak linear, kita guru bahasa Inggris ngajar yoga, itu tidak linear ya. Nah, oke. Selanjutnya kita kembali ke sini, ini dirangkai di sini. Oh, seperti ini. Kemudian lanjut ke program pengembangan profesi berkelanjutan. Ini juga ada di sini. Di sini. Oke. Profesi berkelanjutan. Nah, di sini. Oke. Jadi yang pertama laporan pengembangan diri, diklat. Oke, di diklat. Asnapu. Oke, diklat. Ini pengembangan diri ya. Nah, pengembangan diri. Oke. Melaksanakan pengembangan diri, melaksanakan pengembangan diri diklat ya. Oke. Nah, ini. Ini kita jabarkan nanti ke sini. Oke, seminar berapa, bukti 4 sertifikat, ini targetnya 4 sertifikat, 1 sertifikat webinar, seminar. Nah, ini lanjut ke laporan PTK, kemudian ke artikel ilmiah. Jika tidak berisi, ya hapus saja ini. Ini hapus saja seperti ini.
Kemudian pembuatan alat peraga, praktikum, kalau tidak buat ya hapus saja. Oke, penunjang tugas guru ya, seperti bimbing siswa dalam praktek kerja ekstrakurikuler yang tidak linear ya, seperti kita guru bahasa ngajar ekstra musik seperti itu. Kemudian mengawas evaluasi tingkat sekolah, kemudian bisa ditambahkan PAT dan PAS. Oke. Ya, jadi ini jadi 3 SK, 3 SK. Organisasi profesi MGMP, PGRI, IGI, ya 2 SK. Contohnya MGMP provinsi, kabupaten, 2 SK, dan 1 kartu anggota. Oke, jadi pengurus dan anggota. Oke, setelah ini diselesaikan, tanda tangani, kemudian baru lanjut ke ini. Oke, ke rencana aksi. Nah, di dalam rencana aksi ini lebih detail lagi ya, lebih detail lagi. Jadi ada sasaran strategis, indikatornya apa? Ini diambil dari sini. Diambil dari sini. Oke. Jadi ini saling terkait ya, saling terkait. Oke. Nah, seperti ini, kemudian ini. Nah, ini ada angka kredit. Jadi ada angka kredit, ini tergantung golongan ya. Jadi kalau angka kredit kita guru ahli media 4A, 4B, 4C ini 29,75. Kalau golongan 3A itu guru ahli muda, ini ahli muda. Kemudian masing-masing golongan kan memiliki angka kredit berbeda seperti 3B, 3C, 3D 19,5, 20,25, 10,5 seperti itu. Jadi ini tolong dia kenapa ini kali 50%? Karena saya menjadi kepala pustakaan sehingga nilainya 50%. Kalau ibu bapak hanya mengajar saja itu kali 100% ini. Kali 100%. Oke. Nah, tapi karena saya jadi kepala yang dipotong jam mengajarnya, jadi nah sisanya lagi di mana ya sebagai kepala perpustakaan. Kalau ibu menjadi wali kelas, contohnya ini wali kelas, ini nilainya adalah 5%, ini kalikan 5%, seperti ini. 5%. Ini 100% jadinya kalau ibu bapak menjadi wali kelas. Oke, seperti ini. Oke, nah seperti itu. Nah, karena saya untuk Wakasek, kepala lab, kepala pustakaan ini dibagi 2 ya nilainya. Oke, sama dengan di sini. Dibagi 2 juga. Nah, oke nih, saya kembalikan ke pustakaan. Kemudian menyusun kurikulum, nilainya adalah 2%, pengawas nilai evaluasi 2%, bimbing ekstra yang linear itu 5%. Nah, ini juga nanti seperti ini, sama dijabarkan. Tugas laporan guru, laporan laporan ininya ini laporan ya, laporan pengembangan diri. Pengembangan diri itu ada diklat ya, diklat. Nah, set workshop itu ya. Nilainya 4 sertifikat targetnya ya. Oke, seperti ini terus kegiatan kolektif guru ya, 1 sertifikat webinar, kemudian PTK, laporan PTK, 1 laporan PTK nilai angka kredit 4. Kemudian lanjut ke karya inovatif, kalau kompleks 2, kemudian lanjut ke unsur penunjang. Oke, unsur penunjang. Oke. Nah, ini ya ini sama dengan yang tadi, cuma disabarkan aja. Perbedaannya di sini adalah ada yang namanya ini. Target per triwulan. Satu laporan kinerja, satu laporan. Oke, seperti ini. Karya inovatif, 1 SK, 1 kartu anggota. Oke, ini nanti sama di sini. Sama. Cuma di sini tambahannya adalah di semester 1 itu ada yang namanya ini. Capaian per triwulan ya, capaian per triwulan. Oke. Nah, capaian per triwulan di sini ada. Oke. Jadi ini dibawa ke sini. Ya. Oke. Jadi triwulan semester 1 berarti dia TW1, TW2 dihilangkan. Seperti ini. Nah, sebenarnya capaian semester 2 berarti ini sama aja, cuma di sini aja. Oke, yang ini. Semester 2 berarti TW ini, TW3, TW4. Oke, kalau ini berarti oke, itu di sini dia. Nah, di TW ini tidak ada. Oke, karena triwulan 1 dan 2 itu kan semester 1. Oke.
Ini di semester 2. Seperti ini. Nah, cuma bedanya di sini aja sih. Ada di sini. Nah, Ibu Bapak jangan bingung dalam membuat ini. Nanti saya akan berikan link downloadnya ini. Ibu Bapak tinggal oprek dan edit saja. Apakah Ibu Bapak sebagai staf pimpinan atau sebagai wali kelas saja, itu Ibu Bapak atur sini. Di sini Ibu Bapak atur tergantung dari beban kerja yang Ibu Bapak miliki ya. Jadi jangan bingung. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke sasaran kerja. Seperti ini, oke. Sama ya. Sama ini sasaran kerjanya. Oke, seperti ini 24 RPP. Nah, apa yang ditulis di sana juga tulis di sini. Seperti ini. Ya, Bapak. Jadi gampang sekali. Jadi basicnya sekali adalah di sini. Di sini di panduan PAK 2009 ini sebagai landasan hukum daripada kita menyusun rencana aksi dan perjanjian kerja. Oke, semoga bermanfaat. Jadi jangan bingung, nanti silakan lihat di bagian penjelasan dari video ini. Ibu Bapak tinggal unduh saja filenya. Terima kasih.